yang viral ya, yang dibincangkan oleh halayak banyak ini, kita harus bersikap seperti apa? Salah satunya adalah kita dengarkan tanggapan dari para ahlinya. Saat ini mengenai emosi dari seorang wanita-wanita yang viral itu, kita masih bahas bersama psikolog kita Mbak Frista Rikna dan juga pendakwah kita Umi Fatma. Kita ke Mbak Frista dulu ya. Mbak Frista, soal viralnya video seorang ibu yang mengamuk di tengah pernikahan anaknya. Ini banyak netizen yang menyalahkan, bahkan bilang lebay amat sih gitu, nggak tahu jam pernikahannya tinggal tanya aja keles gitu ya, banyak halayak yang bicara seperti itu. Nah, berdasarkan analisis dari kacamata psikolog, sebetulnya apa penyebab aksi sang ibu ini? Oke, sebelumnya kita perlu memahami juga ada kejadian apa ya terjadi sebelumnya dari sebelum pernikahan itu terjadi, apakah kondisi mental ibu juga sebelumnya Hmm. baik-baik saja atau memang sebelumnya sudah selama persiapan itu cukup menguras energi fisik dan mental gitu, Hmm. sehingga satu hal yang tidak berkenan pun bisa menjadi ledakan emosi gitu dan berbagai faktor lainnya yang mempengaruhi perilaku tersebut gitu. Mungkin juga memang hmm, ya kita perlu tahu apakah memang sebelum kejadian tersebut sudah biasa marah-marah atau kejadian itu benar-benar merupakan tumben nih ibunya marah gitu. Itu kan berbeda ya. Ya. Jadi ketika kita bisa melihat apa sih yang melatar belakangi di belakangnya itu nggak Hmm. lebih gampang, kita nggak mudah bilang lebay atau apa karena kita nggak tahu kondisi mentalnya tuh seperti apa sebelumnya gitu. Hmm. Kalau kita bisa menggunakan analisis yang sama ketika membahas keledakan emosi di segmen yang berikutnya gitu. Yang sebelumnya Hmm. itu berbagai asumsi itu bisa muncul gitu, mulai dari persepsi ibu mengenai tidak diberitahu jam pernikahan, mungkin beberapa orang mempersepsi ya udah tinggal tanya aja, tapi untuk ibu itu mungkin saya tuh orang tuanya, ketika tidak diberitahu jamnya kok saya tidak dihargai dan itu bisa memunculkan eh, reaksi-reaksi emosi yang negatif gitu. Hmm. Mungkin juga ada trigger atau pemicu, misalnya trauma terkait dengan pernikahan, kenapa persiapannya seperti demikian, itu nanti hasilnya nanti demikian, karena pengalaman-pengalaman itu juga bisa mempengaruhi dia bereaksi negatif gitu. Hmm. Kemudian kemampuan regulasi emosi ibunya, kontrol diri ibunya, apakah dia bisa paham bahwa ini situasi pernikahan loh, ini anak saya loh gitu. Banyak Hmm. orang-orang yang datang gitu. Apakah ini tempat yang tepat untuk saya meluap-luap atau tidak? Itu kan kita bisa lihat regulasi emosi dan kontrol dirinya seperti apa. Hmm. Terus kemampuan komunikasinya juga, apakah bisa berkomunikasi secara asertif dalam artian Iya. dia tetap menyampaikan saya tidak nyaman gitu, tapi dengan cara yang tepat juga tanpa menyakiti orang lain dan dirinya sendiri gitu. Jadi Hmm. ya banyak hal sih yang perlu kita cross check sebelum menegakkan diagnosis itu lebay atau apa gitu. Dan tentunya perlu pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan kondisi mental ibunya seperti apa. Hmm. Hmm. Kita ke Umi Fatma lagi. Umi Fatma berdasarkan ilmu agama, kita bicara soal rukun nikah. Karena ini kasusnya dalam pernikahan ya. Rukun nikah itu apa saja sih Umi? Apakah kehadiran ibu itu termasuk dalam rukunnya atau hukumnya seperti apa sih Umi? Ya, Mbak Dita, bagus sekali pertanyaannya dan Ibu juga sedih ya melihat melihat videonya gitu. Jadi kalau menurut Ibu kita tidak langsung bertanya tentang rukun nikah, apakah perlu kehadiran Ibu gitu. Karena di dalam agama kita harus apa namanya dibedakan antara hukum Mhm. dengan adab. Jadi ada nih ya yang namanya di dalam agama kita tuh Mhm. ada Mhm. adab, Ya. ada fikih gitu, Hmm. dan ada ilmu. Nah, di dalam sistem pendidikan agama Islam itu Ya. didahulukan adab. Adab itu lebih dahulu daripada ilmu gitu. Makanya Rasulullah selalu mengingatkan bahwa yang namanya menghormati orang tua, Mhm. birrul walidain itu menjadi sebuah amal yang luar biasa bagi kita. Berbuat baik kepada orang tua. Nah, kalau Ibu cermati di video ini kayaknya Iya, bercerai betul. ya orang tuanya ya.
Betul. Kalau nggak salah nih ya, orang tuanya Iya, bercerai, iya betul. terus dia tinggal sama Iya, ayahnya gitu kan. iya. Dan ketika di pernikahan, nah, kalau ibu ngelihatnya sih kasusnya demikian gitu. Nah, mungkin di sinilah letak posisinya. Eh, kita sebagai anak gitu ya, kita sebagai anak Hmm. dan kita sebagai orang tua. Seandainya itu kita sebagai anak gitu ya, maka posisi kita harusnya terlepas dari masalah orang tua. Orang tua tetap orang tua. Tidak ada yang bisa memutuskan darah, ya. Tali darah antara anak dengan Iya. ibunya, antara anak dengan ayahnya. Meskipun dia tinggal dengan ayahnya, mestinya sikapnya kepada ibunya harus tetap terjaga. Hubungannya dengan ibunya harus tetap baik gitu. Dan itu peran dari ayahnya Hmm. sebagai walinya yang menjaga si anak, mesti juga bisa memberikan gambaran yang baik bahwa masalah dia Hmm. itu bukan masalah anaknya. Ya, kalau ia ingin anaknya menjadi solehat, maka mestinya dia bisa memberitahukan kepada anaknya bagaimana sikap terbaik sebagai anak Hmm. kepada ibunya gitu. Jadi kalau kalau menurut ibu sih permasalahannya di sini, bukan di masalah rukun. Kalau kita bicara rukun jelas fikih itu akan menetapkan sesuatu di ini sah atau tidak, maka situ kaitannya Hmm. rukun nikah kan cuma 5 ya. Ya, Iya. ini ada mempelai wanita, ada mempelai Hmm. pria, Hmm. ada ya wali gitu kan. Wali di sini tentu ayahnya, kakeknya, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki Hmm. seayah, adiknya, kakaknya gitu kan. Iya. Sampai Hmm. kepada saudara Hmm. ayahnya, saudara laki-laki ayahnya, dan anak Iya. laki-laki dari saudara Hmm. ayahnya. Itu disebut dengan wali. Hmm. Terus ada lagi ijab kabul, ada lagi saksi. Jadi 5. Kalau lihat dari sini emang ibu nggak perlu hadir. Tapi Hmm. kan bukan begitu kita dalam Iya. beragama gitu kan. Nggak begitu gitu. Bagaimana apalagi ini mau sesuatu yang baik. Coba perbaiki dulu jalan ke arah sananya. Kalau ibu sih melihat seperti itu. Si ibu ya jelas salah ya kalau bersikap emosional di suasana kebahagiaan anaknya. Mestinya si ibu juga agak menahan diri gitu ya. Ya boleh tersakiti. Tapi ibu juga karena ibu juga ibu gitu ya, ibu juga bakal bakal merasa betapa sedihnya dia sebagai seorang ibu kok kayaknya nggak dihargai, dengan tanggalnya pun nggak dikasih tahu, waktunya juga nggak dikasih tahu tentang putri kesayangannya itu menikah gitu ya kan. Nah, rentetan ke belakang itu banyak. Tapi kalau kita lihat dari kasus itu, maka ya kita tidak bisa bilang lebay atau apa. Hmm. Kita harus melihat secara keseluruhan dari sisi, termasuk dari sisi nilai-nilai agama di sana gitu. Hmm. Kalau Baik, terima ya. kasih Umi Fatma dan juga Mbak Frista Rikna atas tanggapan-tanggapannya luar biasa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, jadi seperti itu ya, yang namanya emosi itu tidak bisa semata-mata disangkut pautkan dengan gara-gara wanita, gara-gara emang karakternya seperti itu, atau gara-gara kurang intelek lah, atau kurang pengetahuan agama. Itu semuanya sudah kita bahas tuntas tadi. Tapi kadang-kadang pemirsa, yang paling sering gadang-gadang oleh netizen adalah jangan-jangan dia lagi PMS tuh. PMS itu apa sih? Itu memang apa ya, periodik lah. Wanita itu mendapatkan situasi di mana hormonnya itu mengalami fluktuatif gitu ya, fluktuasi hormon sehingga dia bisa mengeluarkan emosinya dengan lebay gitu katanya. Kita akan bahas usai jeda berikut ya. Pemirsa tetap di Semangat Siang Indonesia, Indonesia harus semangat.